Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan kali ini, saya akan mempresentasikan hubungan Omnibus Law, Foreign Policy, dan OSS dengan Sistem Informasi Geografis dan GIS. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aditya Yugatama, NIM 69 dari PWK. Langsung saja, yaitu pada pemaparan materi kali ini, yaitu diawali dari latar belakang. Selanjutnya dilanjutkan dengan rumusan masalah. Yang ketiga yaitu tujuan. Yang keempat, pembahasan. Yang kelima, kesimpulan. Ya, kita langsung saja ke latar belakang. Terkait hubungan Omnibus Law, One Map Policy, dan OSS dengan Sistem Informasi Geografis dan GIS. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apakah definisi dari Sistem Informasi Geografis itu sendiri. Nah, Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan sistem yang berbasis dengan teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data-data geografis atau data spasial. Nah, sistem informasi geografis ini tentu berperan penting, terutama dalam bidang perencanaan wilayah. Nah, di Indonesia saat ini, penerapan SIG itu sendiri tidak hanya berperan pada aspek perencanaan wilayah saja, namun hampir di segala instansi, baik pemerintahan maupun swasta, menggunakan sistem informasi geografis sendiri, yang tujuannya untuk memperoleh dan menganalisa data spasial. Nah, hingga saat ini, pemerintah tengah berupaya bagaimana sistem informasi geografis ini tetap digunakan guna mempermudah proses pembangunan meskipun pada saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memudahkan penggunaan sistem informasi geografis itu sendiri yaitu seperti disahkannya Omnibus Law, penerapan One Map Policy atau kebijakan satu peta, hingga OSS. Nah, lalu seperti apakah rumusan masalah dalam hubungan Omnibus Law, One Map Policy, dan OSS ini dengan sistem informasi geografis dan GIS? Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu seperti apakah hubungan Omnibus Law dengan sistem informasi geografis atau SIG dan dengan GIS? Yang kedua, bagaimanakah keterkaitan atau hubungan One Map Policy dengan sistem informasi geografis atau SIG dengan GIS dan GIS? Yang ketiga, bagaimanakah keterkaitan atau hubungan OSS dengan sistem informasi geografis dan GIS? Nah, lalu tujuan dari pemaparan hubungan Omnibus Law, One Map Policy, dan OSS dengan sistem informasi geografis dan GIS yang pertama yaitu tujuan pertama untuk mengetahui seperti apakah hubungan atau keterkaitan Omnibus Law dengan sistem informasi geografis dan GIS. Yang kedua, untuk mengetahui seperti apakah hubungan One Map Policy dengan sistem informasi geografis atau SIG dan GIS. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seperti apakah hubungan OSS dengan sistem informasi geografis dan GIS. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan. Nah, pada poin pembahasan kali ini dibagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama yaitu hubungan Omnibus Law dengan sistem informasi geografis dan GIS, dan segmen kedua hubungan One Map Policy dengan sistem informasi geografis dan GIS, dan yang ketiga hubungan OSS dengan sistem informasi geografis dan GIS. Nah, masuk ke segmen yang pertama yaitu hubungan Omnibus Law dengan sistem informasi geografis dan GIS. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apakah Omnibus Law itu. Nah, Omnibus Law atau UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang baru saja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020
yang tujuan dari pengesahannya ini yaitu menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya itu bergabung menjadi satu payung hukum. Nah, penggabungan beberapa hukum yang telah ada sebelumnya yaitu salah satunya dilakukan pemangkasan sejumlah undang-undang yang ada sebelumnya yang bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran tanpa menyulitkan berbagai pihak. Nah, dalam Omnibus Law sendiri terdapat 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Undang-Undang Omnibus Law. Nah, masuk yang pertama yaitu penyederhanaan perizinan tanah. Yang kedua yaitu persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenagakerjaan. Yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima, kemudahan berusaha. Yang ketujuh, dukungan riset dan inovasi. Kedelapan, administrasi pemerintahan. Yang selanjutnya, pengenaan sanksi, pengendalian lahan. Yang ke-10, kemudahan proyek pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, lalu seperti apakah hubungan Omnibus Law dengan sistem informasi geografis dengan GIS? Nah, hubungan atau keterkaitan Omnibus Law dengan penerapan SIG dan GIS tertuang pada 11 klaster sebelumnya, yang dimana pada 11 klaster tersebut terdapat 3 klaster yang dimana ketiga klaster tersebut sangat berkaitan erat dengan penerapan sistem informasi geografis dan GIS yang diantaranya yaitu penyederhanaan perizinan tanah. Nah, dalam perencanaan suatu wilayah atau daerah perencanaan perlu memperhatikan ketetapan wilayah yang diperbolehkan dalam pengembangan atau daerah perencanaan yang dimana dapat dilihat melalui peta pengembangan kawasan yang dapat diperoleh dari data informasi geoportal ataupun dari hasil analisa data spasial melalui sistem informasi geografis dan GIS. Yang kedua yaitu pengendalian lahan. Adanya peta pengembangan kawasan dari hasil analisis sistem informasi geografis dan GIS dapat mengetahui wilayah atau daerah, baik daerah tersebut diizinkan untuk dikembangkan ataupun tidak diperbolehkan untuk diizinkan. Salah satu contohnya itu kawasan lindung. Nah, pentingnya pengendalian lahan ini guna terjaganya kelestarian lingkungan dan alam, terutama pada kawasan lindung yang dimana terdapat pada wilayah yang akan direncanakan. Nah, yang terakhir yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK. Dalam mengetahui pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK pada wilayah perencanaan, perlu dilakukan proses pengolahan data spasial melalui penerapan sistem informasi geografis dan GIS agar dari hasil analisa melalui sistem informasi geografis tersebut dapat mengetahui pengembangan kawasan prioritas berdasarkan kawasan perekonomiannya tadi. Nah, jika sebelumnya hubungan Omnibus Law dengan berkaitan dengan sistem informasi geografis dan GIS, nah selanjutnya itu seperti apakah hubungan Omnibus Law dengan Undang-Undang Penataan Ruang? Nah, seperti yang kita ketahui, UU Omnibus Law ini telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, yang dimana telah mengubah berbagai perundang-undangan sebelumnya, salah satunya Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu UU nomor 6, UU nomor 26 tahun 2007. Nah, pada Omnibus Law itu sendiri telah mengubah berbagai peraturan penataan ruang yang diantaranya yaitu klausul izin pemanfaatan ruang diganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang maksudnya yaitu pada perubahan peraturan ini pelanggaran terhadap penataan ruang yang dimana
diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran izin berubah menjadi pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah, selanjutnya yaitu kewenangan pemerintahan daerah, yaitu gubernur dan bupati tidak memiliki kewenangan lagi terhadap pelaksanaan penataan ruang. Nah, pada UU Omnibus Law sendiri, eh, kewenangan dalam pelaksanaan penataan ruang yang sebelumnya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, kini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan pusat. Nah, sehingga kewenangan gubernur dan bupati atau wali kota dalam pelaksanaan penataan ruang hanya sebatas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap terlaksananya penataan ruang di daerahnya. Nah, yang ketiga yaitu dihapusnya penataan ruang wilayah pedesaan. Nah, sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang termasuk ke dalam wilayah pedesaan. Namun pada UU Omnibus Law, penataan ruang pada wilayah pedesaan ini telah dihapus atau tidak diberlakukan kembali. Nah, yang keempat yaitu hak mengajukan tuntutan dihapus. Nah, pada Undang-Undang Penataan Ruang sebelumnya yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007, masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran penataan atau rencana tata ruang. Namun pada UU Omnibus Law ini, masyarakat hanya dapat mengajukan keberatan saja tanpa melakukan pengajuan tuntutan terhadap pelanggar penataan ruang. Nah, yang terakhir itu pidana korporasi di-korting atau dikurangi. Nah, pada UU 26 tahun 2007, sanksi pidana yang diberikan terhadap korporasi yang melanggar aturan tata ruang sebesar 3 kali lipat dari pelanggar individu. Namun, semenjak disahkannya Omnibus Law ini, hukum pidana kepada korporasi dipotong jadi sepertiganya saja dari pidana pelanggar individu. Yang artinya pelanggar individu jumlah tingkatan sanksi pidananya yaitu lebih tinggi daripada korporasi. Selain itu, pidana penjara tidak diberlakukan semenjak Omnibus Law ini disahkan. Nah, masuk ke dalam segmen yang kedua yaitu hubungan One Map Policy dengan Sistem Informasi Geografis dan GIS. Sebelum itu kita wajib mengetahui apakah One Map Policy itu. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1/50.000, kebijakan satu peta atau disingkat sebagai KSP merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu peta referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta 1/50.000. Nah, dalam One Map Policy atau kebijakan satu peta ini sendiri terdapat karakteristik di dalamnya. Nah, ya, karakteristik tersebut tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2 yaitu karakteristik dari kebijakan satu peta ini. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum, yang kedua terciptanya keterpaduan, yang ketiga terciptanya keterbukaan informasi mengenai wilayah spasial, yang keempat itu kemutahiran, yang kelima keakuratan, keenam kemanfaatan, dan yang terakhir itu demokratis. Lalu seperti apakah manfaat atau pentingnya kebijakan satu peta ini? Nah, terdapat berbagai alasan mengapa kebijakan satu peta ini sangat perlu diberlakukan bersama di Indonesia. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan. Yang kedua, mencegah potensi konflik akibat kesimpang data yang tidak merujuk pada satu peta. Yang ketiga, terciptanya integrasi penyelenggaraan informasi geospasial atau IG.
Yang keempat, meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas baik ekonomi hingga mitigasi bencana yang dapat dimanfaatkan. Nah, yang kelima itu sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan wilayah yang lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, seperti apakah hubungan one map policy dengan sistem informasi geografis dan GIS? Nah, dalam penerapan one map policy atau kebijakan satu peta tentu sangat berkaitan erat dengan menggunakan SIG dan GIS, yang dimana kebijakan satu peta ini bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan data informasi geospasial, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayah perencanaan. Nah, diterapkannya kebijakan ini dapat berupa output data informasi geospasial, tematik atau tematik berskala 1/50.000, yang dimana output tersebut dapat membantu perencanaan pembangunan infrastruktur secara tepat, terutama pada tingkat kabupaten atau kota. Nah, pelaksanaan kebijakan satu peta atau KSP ini berguna dalam berbagi data, terutama dalam berbagi informasi data geospasial melalui jaringan infrastruktur geospasial nasional atau JIGN dalam mendukung perencanaan wilayah. Maka dalam penerapan kebijakan satu peta ini, tentu terciptanya ketersediaan informasi geospasial yang dihimpun oleh JIGN dalam menyongsong pertukaran data geospasial pada era revolusi industri 4.0 yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia, serta mewujudkan penggunaan teknologi informasi dalam memperoleh informasi geospasial. Nah, masuk ke segmen terakhir, yaitu hubungan OSS dengan sistem informasi geografis dan GIS. Sebelum itu, kita wajib mengetahui apakah OSS itu. Nah, berdasarkan PP nomor 24 tahun 2018, Online Single Submission atau OSS, atau diterjemahkan sebagai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Nah, OSS sendiri kerap kali digunakan oleh perizinan berusaha oleh pelaku usaha, baik badan usaha maupun perorangan. Nah, lalu apakah manfaat dari OSS itu sendiri? Nah, manfaat dari OSS itu sendiri tentu dapat dirasakan oleh para pelaku usaha. Nah, yang pertama yaitu mempermudah pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha atau yang terutama terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan. Lalu mempermudah dalam izin usaha maupun izin operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah sesuai dengan komitmen persyaratan izin. Nah, yang kedua yaitu memfasilitasi pelaku usaha dalam memiliki koneksi dengan semua stakeholder dalam memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Yang keempat yaitu memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah, terutama terkait perizinan suatu tempat atau wilayah. Nah, yang keempat yaitu memfasilitasi pelaku usaha dalam menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha atau NIB. Nah, selanjutnya, seperti apakah hubungan atau keterkaitan OSS dengan sistem informasi geospasial dan GIS? Nah, dalam pelaksanaan online single submission atau OSS dalam pengajuan perizinan berusaha tentu berkaitan erat dengan sistem informasi geospasial, karena hal ini terkait dalam memperoleh izin, terutama dalam pemanfaatan lahan sebagai tempat usaha, yang dimana bagaimana kita mengetahui lahan tersebut dapat digunakan atau tidak, yaitu dapat diketahui dari peta status pemanfaatan lahan yang dapat kita peroleh dari data informasi geospasial lalu diolah melalui aplikasi GIS. Nah, biasanya pihak pelaku usaha yang ingin memperoleh izin dalam pemanfaatan wilayah atau lahan biasanya itu
berasal dari investor dari sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur melalui implementasi sistem OSS atau Online Single Submission. Nah, kita memasuki yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan terkait hubungan Omnibus Law, One Map Policy, dan OSS dengan Sistem Informasi Geografis dan GIS. Yang pertama yaitu Omnibus Law merupakan undang-undang yang baru saja disahkan yang tujuan dari pengesahannya itu sendiri yaitu guna untuk meringkas, menggabungkan, dan menghapuskan peraturan-peraturan yang lalu agar peraturan yang ada menjadi lebih sederhana dan memudahkan pelaksanaan pembangunan di wilayah. Nah, lalu hubungan Omnibus Law dengan Sistem Informasi Geospasial dan GIS terdapat 3 poin dari 11 klaster pembahasan Omnibus Law, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, pengendalian lahan, dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, yang kedua yaitu One Map Policy atau kebijakan satu peta, merupakan arahan strategis dalam pemenuhan satu peta yang mengacu pada satu peta referensi geospasial. Nah, tujuannya dari kebijakan satu peta ini yaitu terciptanya integrasi penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, tentu penerapan One Map Policy ini sangat berkaitan erat dengan penerapan sistem informasi geospasial dan GIS, yang dimana tujuannya itu terciptanya saling berbagi data informasi dan data geospasial melalui jaringan infrastruktur geospasial nasional atau JIGN dalam mendukung perencanaan wilayah serta sebagai mendukung dalam era revolusi industri 4.0 melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, yang ketiga dan terakhir, Online Single Submission atau OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Nah, pelaksanaan OSS ini berkaitan erat dengan Sistem Informasi Geospasial atau SIG dan GIS, di mana dalam memperoleh perizinan pemanfaatan lahan harus mengacu pada peta status penggunaan lahan yang dimana dapat kita peroleh dari data informasi geospasial. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.